Tiga. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kali ini kita akan mempresentasikan persepsi sosial dalam film Imperfect. Untuk anggota kelompok, ada Melinda Kusuma 2296 2995, ada saya sendiri Diana Alfianti 2296 3014, ada Ahmad Budi Utomo 2296 3381, ada Brian Giovanni Hasan 2296 3401. Oke, untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh pertama Kak ada Dio. data-data dari film Imperfect. Oke, yang pertama ada data-data dari film Imperfect. Film ini dirilis pada tahun 2019, tepatnya pada tanggal 10 Desember 2019. Film yang bergenre romance, komedi, dan drama ini disutradarai oleh Ernest Prakasa. Pemeran dari film ini antara lain Jessica Mila yang berperan sebagai Rara, Reza Rahadian sebagai Dika, Dion Wiyoko sebagai Kelvin, dan juga Karina Suwandi sebagai Debbie atau Ibu Rara. Oke, next. Sinopsisnya sendiri berkisah mengenai Rara, yaitu Jessica Mila, yang terlahir dengan gen gemuk dan kulit sawo matang, warisan sang ayah. Sementara adiknya Lulu atau Yasmin Nepper mengikuti gen ibunya, yaitu Debbie, yang merupakan mantan Pragawati tahun 1990-an. Rara sendiri bekerja sebagai manajer riset di sebuah perusahaan kosmetik. Meski mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari lingkungan sekitar, namun Rara mencintai pekerjaannya. Untung ada Dika, yaitu kekasihnya yang mencintai Rara apa adanya. Suatu hari muncul peluang bagi Rara untuk naik jabatan di kantor, tapi bos Rara yakni Kelvin atau Dian Wiyoko mengharuskan Rara mengubah total penampilannya jika ia mau mengemban tanggung jawab baru ini. Berhasilkah Rara membuktikan dirinya? Oke, next. Oke. Dan kemudian alasan kami memilih film Imperfect ini sendiri yaitu karena film ini dipilih setelah perilisannya itu langsung mendapat banyak atensi publik, tampilan menarik dan yang tidak menarik. Isu ini pada saat itu sangat erat dalam kehidupan manusia ya, khususnya untuk orang-orang Indonesia, di mana orang yang mempunyai penampilan menarik atau lebih bagus akan lebih dipuji atau lebih diuntungkan dari orang-orang yang mungkin tidak memiliki penampilan yang menarik. Hal ini juga menjadi privilege sendiri untuk mereka yang dalam mendapatkan banyak hal, mulai dari pekerjaan, popularitas, kemudahan dalam melakukan banyak aktivitas, dan masih banyak yang lainnya. Hal ini juga menjadi perhatian bagi kita semua bahwasanya cantik di luar belum tentu cantik dalamnya juga, dan begitu pun sebaliknya. Semua orang memiliki titik kecantikannya masing-masing. Dan itulah kenapa kita memilih film tersebut. Dan film ini juga berlanjut ya, karena film ini mendapat atensi publik, dibuatlah seri-seri selanjutnya juga. Kemudian selanjutnya masuk ke teori yang pertama. Dalam breakdown film pada presentasi kali ini, teori yang pertama kita gunakan yaitu teori persepsi sosial.
Teori persepsi sosial berkaitan dengan bagaimana individu memahami, menafsirkan, dan menilai orang lain dalam konteks sosial. Dalam kaitannya dengan film Imperfect ini sendiri, teori ini dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana karakter-karakter dalam film tersebut mempersepsikan diri mereka sendiri dan orang lain berdasarkan penampilan fisik, serta bagaimana lingkungan sosial mempengaruhi cara pandang tersebut. Oke, next. Kemudian ada teori kedua, yaitu teori naratif dari Zvetan Todorov. Menurut Zvetan Todorov, narasi terdiri dari 5 tahap: equilibrium, disruption, reconnection, repair, dan new equilibrium. Dalam film Imperfect, Rara awalnya hidup bahagia meski sering mendapatkan body shaming. Konflik muncul saat tuntunan kerja membuatnya merasa harus tampil ideal. Ia lalu mengubah diri namun kehilangan jati diri. Setelah menyadari hal itu, Rara memilih untuk menerima dirinya sendiri. Struktur ini menunjukkan perjalanan penerimaan diri sekaligus menjadi kritik terhadap standar kecantikan masyarakat. Bisa dilanjut? Oke, selanjutnya ada teori yang digunakan, teori representasi. Menurut Stuart Hart, representasi bukan sekedar meniru kenyataan, melainkan turut membentuk cara pandang kita terhadap dunia. Dalam film Imperfect ini, hal ini tercermin dari bagaimana wanita gemuk sering dipresentasikan sebagai tidak menarik dan kurang sukses. Ini juga berlaku pada kehidupan nyata kita, di mana standar kecantikan di Indonesia ini sangat beragam, dan memang cantik di Indonesia itu harus putih, harus cantik, dan tinggi. Sama seperti di film Imperfect, bahwasannya wanita gendut ini dianggap tidak menarik dan kurang sukses. Namun, karakter Rara hadir untuk menantang narasi tersebut, yang menunjukkan bahwa kecantikan tidak harus selalu mengikuti standar arus utama yang sempit. Film ini tidak hanya menggambarkan pandangan masyarakat terhadap tubuh perempuan, tetapi juga secara aktif mengintegrasi dan mengkritisi representasi tersebut melalui perjalanan dan pengalaman emosional dari pribadi sang tokoh utama atau sang Rara ini. Jadi memang di sini Rara hadir untuk membuktikan bahwasanya cantik itu tidak selalu yang standar tadi kayak harus putih, tinggi, melainkan cantik itu bisa dilihat dari dalam. Baik, selanjutnya teori identitas diri, Starhal dan Ricarder. Teori ini bicara soal bagaimana identitas dikonstruksi melalui media, yang dalam film ini menggambarkan bagaimana Rara yang mengalami krisis identitas karena tekanan sosial yang ia hadapi, seperti penilaian dari orang lain kepadanya yang kebanyakan buruk dan hanya menilai dari fisik saja. Next. Oke, baik. Selanjutnya ada analisis film. Jadi di sini terlihat juga Rara berusaha untuk diet. Jadi Rara ini yang gendut ini. Rara mulai berjuang untuk diet sebagai tanda bagaimana persepsi sosial bisa mengubah kehidupan orang. Karena memang di alur cerita film ini, saat Rara gendut untuk naik jabatan susah, lalu selalu dianggap remeh oleh tante atau bahkan tetangga-tetangganya. Jadi di sini dia mulai untuk diet karena dia yakin bahwasanya saat dia sudah berhasil diet nanti orang akan berubah persepsinya. Selanjutnya, di sini ada adegan di mana Rara sedang mengobrol dengan bosnya, dan di sini Rara menanyakan, karena ada posisi yang kosong, Rara menanyakan apakah posisi tersebut bisa diisi oleh Rara. Dari sini bosnya itu mengatakan sebuah kalimat yang menurut kami itu cukup menyakitkan, karena bos ini bilang isi kepala itu tidak cukup, punya isi kepala itu tidak cukup, tapi harus penampilan juga penting, karena memang kebetulan di tempat Rara bekerja adalah tempat produk make up lokal yang dimana penampilan selalu dilihat.
Rara harus memiliki tubuh ideal kalau misalnya ingin naik jabatan. Hal ini menunjukkan bagaimana persepsi sosial mengenai penampilan yang menarik lebih diutamakan. Jadi di sini ada dua orang sebenarnya yang ingin menjadi kandidat untuk manajer atau posisi atas tersebut. Yang satu memang sangat cantik, yang satu lagi Rara yang memang dia memiliki pikiran yang luas dan memang cerdas. Tapi di sini bosnya lebih mengutamakan penampilan seperti itu. Selanjutnya, analisis film selanjutnya adalah Lulu. Di sini Lulu adalah adik dari Rara dan Lulu memiliki pacar seorang konten kreator. Jadi pada saat itu Lulu diejek di sosial media karena memiliki pipi bulat. Jadi memang kebanyakan netizen juga menunjukkan body shaming dengan standarisasi kecantikan dan melihat kan bagaimana masyarakat sudah mempunyai standar tersendiri tentang kecantikan tersebut. Jadi memang di sini Lulu sedikit dihujat karena memang pipinya agak bulat, sedangkan memang kalau persepsi di masyarakat cantik itu harus tirus seperti itu. Oke, selanjutnya. Baik, selanjutnya dilihat dari teori naratif Svetan Todorov dalam film ini melihatkan 5 struktur naratif yang ada. Struktur naratif ini memperlihatkan perjalanan karakter utama dari ketidakkeseimbangan batin hingga ke penerimaan diri yang merupakan kritik terhadap narasi besar tentang kecantikan dalam masyarakat. Oke, next. Selanjutnya, untuk scene ini, film ini tidak sekedar menyoroti pandangan masyarakat terhadap tubuh perempuan, tetapi juga merepresentasikan melalui perjalanan emosional tokoh utamanya. Contohnya, Rara sering diremehkan karena tubuhnya yang gemuk, yang oleh orang lain dianggap sebagai cerminan bahwa ia tidak mampu menjaga dirinya dengan baik. Selanjutnya, untuk scene yang terakhir ini di adegan ini ditampilkan sejumlah foto orang-orang yang secara umum mungkin dianggap kurang menarik secara fisik, namun hal itu menggambarkan bahwa setiap orang memiliki definisi kecantikannya masing-masing dan kecantikan sejati tidak selalu terlihat dari penampilan luar saja. Oke, next. Oke, kemudian ada yang terakhir kesimpulan di film Imperfect. Ini menyoroti bagaimana penilaian sosial dan standar kecantikan yang ada di masyarakat dapat berdampak besar terhadap kehidupan seseorang, terutama perempuan. Lewat karakter Rara, film ini mengangkat isu body shaming, tekanan untuk tampil sempurna, dan diskriminasi berdasarkan penampilan. Dengan memadukan berbagai pendekatan teori seperti persepsi sosial, struktur naratif, representasi media, feminisme, dan identitas diri. Film ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga memberi pesan kuat tentang pentingnya menerima diri apa adanya dan mengkritisi standar cantik yang sempit. Karakter Rara memperlihatkan bahwa kecantikan sejati datang dari rasa percaya diri dan ketulusan menjadi diri sendiri. Gaya penyutradaraan Ernest Prakasa yang khas dengan sentuhan komedi tetap berhasil menyampaikan isu sosial secara menyentuh dan relevan bagi penonton masa kini. Oke, baik. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sebelum saya tutup, apakah ada tambahan mungkin dari teman-teman yang lain? Mungkin itu saja dari kita semua. Oke, baik. Itu saja kami cukupkan dan kami akhiri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.